Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar penanggulangan bencana. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tia Novita dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 9 semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Langsung saja yang pertama ada pengertian bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan menurut Kepmen nomor 7 Kepmenko Kesra 10 tahun 1995, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya, yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selanjutnya ada jenis ancaman bencana. Yang pertama, bencana alam geologis, yaitu bencana yang terjadi disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi. Yang kedua ada gunung meletus, yaitu gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, magma, dan sebagainya. Yang ketiga tsunami, yaitu ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut, tumbukan benda besar di laut, angin ribut, dan sebagainya. Yang keempat ada angin puting beliung, di mana angin dengan kecepatan tinggi yang berhembus di suatu daerah yang dapat merusak berbagai benda di permukaan tanah. Yang kelima ada longsor, yaitu peristiwa yang terjadi karena pergerakan tanah. Yang keenam ada pemanasan global, yaitu adanya proses pengangkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Dan yang terakhir ada kekeringan, yaitu kesenjangan antara air yang tersedia dengan air yang diperlukan. Selanjutnya ada siklus penanggulangan bencana. Yang pertama ada pra-bencana, yaitu pencegahan lebih difokuskan, kesiapsiagaan level medium. Yang kedua ada bencana, yaitu pada saat kejadian atau krisis, tanggap darurat menjadi kegiatan terpenting. Dan yang terakhir ada pasca bencana, yaitu pemulihan dan rekonstruksi menjadi proses terpenting setelah bencana. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan manajemen bencana. Yang pertama ada prevention, yaitu pencegahan. Yang kedua ada mitigation atau mitigasi bencana. Yang ketiga ada preparedness, yaitu kesiapsiagaan. Yang keempat ada early warning, yaitu peringatan dini. Yang kelima ada response atau tanggap darurat. Yang keenam ada relief, yaitu bantuan darurat. Yang ketujuh ada recovery, yaitu pemulihan. Yang kedelapan ada rehabilitation atau rehabilitasi. Yang kesembilan ada reconstruction atau rekonstruksi. Selanjutnya, upaya penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan cara pertama membuat pos peringatan, yang kedua membiasakan hidup tertib dan disiplin, dan yang terakhir ada memberikan pendidikan tentang lingkungan. Selanjutnya ada upaya pencegahan bencana alam, di mana dengan cara mitigasi, di mana mitigasi dapat juga diartikan sebagai bencana alam. Dan pada prinsipnya, mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik, non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Seperti yang pertama, menempatkan korban di suatu tempat yang aman. Yang kedua, membentuk tim penanggulangan bencana. Yang ketiga, memberikan penyuluhan-penyuluhan. Dan yang terakhir dengan merelokasi korban secara bertahap. Selanjutnya ada pergeseran paradigma penanggulangan bencana. Yang pertama, dari tanggap darurat menjadi kesiapsiagaan, dengan menyiapkan masyarakat untuk lebih cerdas dalam menghadapi bencana, mengurangi dampak risiko yang akan dihadapinya, serta mengelola pengetahuan menjadi kesadaran kolektif di dalam masyarakat, sehingga tahan atau tangguh dalam menghadapi bencana yang menimpa. Yang kedua, dari sentralistik menjadi otonomi daerah,
di mana pemerintah menyadari bahwa kejadian bencana haruslah direspons secara cepat dan tepat. Yang ketiga, dari pemerintah sentris menjadi partisipatori, di mana peran serta masyarakat lokal, nasional maupun internasional dibutuhkan guna membantu memulihkan korban bencana. Yang keempat, ada dari kemurahan menjadi hak dasar. Awalnya pemerintah menyangka bahwa membantu korban bencana adalah sebuah kemurahan hati semata. Padahal hal ini adalah anggapan yang salah, sedangkan yang benar adalah bahwa membantu korban bencana itu memang karena hal itu merupakan hak dasar dari setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana. Masih dengan saya, Tiano Vita dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 9 semester 3 dengan NIM 080111194. Yang pertama, manajemen bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Selanjutnya, manajemen bencana menurut University of Wisconsin adalah serangkaian kegiatan yang didesain dalam mengendalikan situasi bencana darurat dan kesiapsiagaan kerangka untuk membantu dan rentan bencana dalam menghindari atau mengatasi dampak bencana tersebut. Selanjutnya, manajemen bencana bertujuan untuk yang pertama, mencegah dan mengatasi jumlah korban manusia serta kerusakan, harta benda, dan lingkungan hidup. Yang kedua, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Yang ketiga, mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan atau pengungsian. Yang keempat, mengembalikan fungsi fasilitas umum utama seperti komunikasi, transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana. Yang kelima, mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut. Yang keenam, meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Tahapan dalam manajemen bencana. Yang pertama, riset, yaitu mempelajari fenomena alam yang akan terjadi secara umum atau khusus di suatu daerah. Kontur tanah hingga letak geografis suatu daerah menjadi pengaruh utama penanganan ke depan. Yang kedua, analisis kerawanan dan kajian risiko atau vulnerabilities analysis and risk assessment. Ada beberapa variabel yang bisa menyebabkan bencana ataupun keadaan darurat terjadi di suatu daerah. Matriks atas variabel ini patut didaftarkan untuk kemudian dikaji resiko dan dampaknya. Jika satu variabel atau paduan beberapa variabel terjadi. Yang ketiga, sosialisasi dan kesiapan masyarakat. Pengetahuan atas fenomena alam hingga tindakan antisipatif setiap anggota masyarakat menjadi suatu hal mutlak, dinamakan oleh pemerintah ataupun kalangan akademisi yang telah melakukan kajian-kajian dan pemantauan atas fenomena alam di daerahnya. Yang ketiga, mitigasi atau persiapan mendekati terjadinya bencana atau keadaan darurat, di mana persiapan menghadapi banjir di komplek perumahan saya misalnya dilakukan dengan pembersihan saluran got dan membangun daerah penyerapan air ke tanah. Yang kelima, warning atau peringatan bencana. Sebagai contoh, ketika Gunung Kelut sudah batuk cukup parah, sosialisasi bahaya letusan yang lebih besar selayaknya juga dilakukan tak hanya dengan upaya persuasif. Yang keenam, tindakan penyelamatan. Jika yang terjadi adalah angin puting beliung, tentulah tempat paling aman berada di bawah tanah dengan kedalaman dan persiapan logistik yang memadai. Jika yang terjadi adalah banjir,
penyelamatan barang pribadi ke tempat lebih tinggi menjadi kewajiban selain logistik dan perahu karet jika diperlukan. Yang ketujuh, komunikasi, yaitu faktor komunikasi tetap harus terjaga, yang bisa dilakukan dengan sistem telepon satelit. Yang kedelapan, penanganan darurat. Jika ada anggota masyarakat yang memerlukan perawatan medis ataupun ada anggota masyarakat yang dinyatakan hilang, kesiapan regu penyelamat harus terkoordinasi dengan baik. Yang kesembilan, keberlangsungan penanganan. Jika banjir tidak surut dalam waktu 1 atau 2 hari, ataupun lokasi bencana tak menjadi jalur transportasi yang memadai, upaya yang berkelanjutan adalah kewajiban pemerintah daerah ataupun pusat dengan selalu berkoordinasi di lapangan. Yang ke-10, upaya perbaikan, yaitu tahapan pasca bencana ataupun pasca keadaan darurat adalah proses pengobatan yang mengutamakan waktu lama, atau pelatihan dan pendidikan untuk mendapatkan hasil terbaik. Yang ke-11, mengantisipasi hingga mengupayakan perbaikan pasca bencana. Setiap daerah harus memiliki petugas-petugas yang cakap dan berpengetahuan. Untuk itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang selalu sejalan dengan penemuan teknologi penanganan bencana termutakhir. Yang ke-12, simulasi. Setelah memiliki petugas yang cakap dan pengetahuan, setiap daerah harus melaksanakan simulasi penanganan bencana ataupun keadaan darurat agar setiap anggota masyarakat bisa mengantisipasi hingga menyelamatkan diri dan anggota keluarganya sehingga beban daerah atau kerugian pribadi dapat diminimalisir. Selanjutnya, kesiapsiagaan dalam penanganan bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Komponen utama penanggulangan bencana antara lain: yang pertama, kesiapan manajemen operasi penanggulangan bencana. Yang kedua, kesiapan fasilitas penanggulangan bencana. Yang ketiga, kesiapan komunikasi penanggulangan bencana. Yang keempat, kesiapan pertolongan darurat penanggulangan bencana. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Selanjutnya, tugas sistem kesiapsiagaan. Yang pertama, mengevaluasi resiko yang ada pada suatu negara atau daerah tertentu terhadap bencana. Yang kedua, menjalankan standar dan peraturan. Yang ketiga, mengatur sistem komunikasi, informasi, dan peringatan. Yang keempat, menjamin mekanisme koordinasi dan tanggapan. Yang kelima, menjalankan langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dan sumber daya lain yang tersedia untuk meningkatkan kesiapan dan dapat dimobilisasikan saat situasi bencana. Yang keenam, mengembangkan program pendidikan masyarakat. Yang ketujuh, mengkoordinasi penyampaian informasi pada media massa. Yang ke-8, mengkoordinasi latihan simulasi bencana yang dapat menguji mekanisme respon atau tanggapan. Cepat dan tanggap darurat. Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang timbul, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evaluasi, dan pengungsian. Selanjutnya, pada tanggap darurat bencana terdapat hal-hal berikut. Pertama, korban massal, yaitu korban relatif banyak akibat penyebab yang sama dan perlu pertolongan segera dengan kebutuhan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia tanpa kerusakan infrastruktur. Yang kedua, ada bencana, yaitu mendadak atau tidak terencana atau perlahan tapi berlanjut, berdampak pada pola kehidupan normal atau ekosistem, hingga diperlukan tindakan darurat yang luar biasa untuk menolong dan menyelamatkan korban dan lingkungannya. Korban banyak dengan kerusakan infrastruktur. Yang ketiga, bencana kompleks. Bencana disertai permusuhan yang luas, disertai ancaman keamanan, serta arus pengungsian luas. Korban banyak, kerusakan infrastruktur, disertai ancaman. Selanjutnya, masalah yang dihadapi saat terjadi bencana. Yang pertama, keterbatasan SDM. Tenaga yang ada umumnya mempunyai tugas rutin lainnya. Yang kedua, keterbatasan peralatan dan sarana. Pusat pelayanan tidak disiapkan untuk jumlah korban yang besar. Yang ketiga, sistem kesehatan belum disiapkan secara khusus untuk menghadapi.
Dalam mengatasi bencana diperlukan suatu sistem tanggap bencana yang berfungsi sebagai panduan tindakan dalam menghadapi bencana. Sistem tersebut hendaknya efektif, efisien, terukur, dan efisien, yaitu sistem tanggap bencana harus ampuh dalam menanggulangi bencana di setiap tahapan, disesuaikan dengan jenis dan tingkat bahaya yang ditimbulkan. Yang kedua, efektif, yaitu sistem tanggap bencana harus dapat tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, terukur, terutama tahapan dan tindakan harus terukur, yakni disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, tepat sasaran, yaitu sistem tanggap bencana harus sesuai dengan tujuan dan hasil akhir yang diharapkan. Artinya, sistem tanggap bencana harus memuat kerangka tujuan yang jelas sehingga memiliki nilai fungsional dan positif dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Selanjutnya, secara sederhana, sistem tanggap bencana meliputi 4 tahapan. Yang pertama, mitigation atau pencegahan mitigation berupa langkah peringanan risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Yang kedua, preparedness, yaitu perencanaan atau persiapan merupakan kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya bencana. Ada 2 bagian penting dalam kesiapsiagaan, yakni adanya perencanaan matang dan persiapan yang memadai sehubungan dengan tingkat resiko. Yang ketiga, respons, yaitu penyelamatan atau pertolongan pertama. Tindakan tanggap bencana bertujuan untuk menyelamatkan dan menolong jiwa manusia, baik secara personal, kelompok, maupun masyarakat keseluruhan. Kedua, tindakan yang tanggap bencana bertujuan untuk menyelamatkan harta benda dan berhubungan dengan kelangsungan hidup. Yang keempat, ada recovery, yaitu pemulihan pengawasan, merupakan tahap pemulihan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Tahap ini terbagi dalam 2 tahapan, yakni pemulihan dan pengawasan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi seperti semula atau setidak-tidaknya sesuai dengan kondisi pasca bencana untuk keberlangsungan hidup. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penanggulangan bencana banjir pasang air laut atau ROB di wilayah pesisir pantai. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tiana Vita dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 9 semester 3, Manajemen Bencana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang pertama, definisi bencana. Bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa. Adanya isu tentang perubahan iklim dan pemanasan global menyebabkan meningkatnya kewaspadaan masyarakat di Indonesia akan dampak dari masalah tersebut, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya temperatur udara oleh konsentrasi gas-gas tertentu yang dikenal dengan gas rumah kaca. Pemanasan global tersebut menyebabkan pemuaian air laut dan mencairnya es di kutub sehingga permukaan air laut naik. Fenomena ini menimbulkan ancaman terhadap wilayah yang terletak di kawasan pesisir. Banjir pasang air laut atau ROB. Banjir pasang air laut atau ROB adalah bencana banjir air laut yang disebabkan oleh masuknya air laut ke daratan sebagai akibat dari pasang air laut yang tinggi. Kenaikan muka air laut yang terus terjadi dapat menyebabkan bencana ini menjadi dampak yang semakin parah pada masa mendatang. Karakteristik banjir ROB. Yang pertama, terjadi pada saat air laut sedang pasang. Yang kedua, warna air tidak terlalu keruh. Yang ketiga, tidak melulu terjadi pada saat musim penghujan tiba. Dan yang terakhir, biasanya terjadi pada daerah yang mempunyai wilayah daratan lebih rendah daripada lautan. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ROB. Yang pertama, pemanasan global. Yang kedua, keadaan topografi suatu wilayah. Yang ketiga, penyempitan batasan sungai. Dan yang terakhir, membuang sampah di sungai. Selanjutnya, penanggulangan. Mitigasi adalah upaya yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak dari risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi sendiri meliputi membuat peta wilayah rawan bencana dan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir. Cara menanggulangi banjir ROB.
Yang pertama dengan melakukan konsep water from city, yakni menjadikan air sebagai kehidupan sehari-hari. Yang kedua melakukan konservasi mangrove, yakni penanaman mangrove di tepi pantai. Dan yang terakhir melakukan konsep tidal gate, yakni meletakkan pintu air agar air yang masuk ke sungai tidak terlalu besar. Di sini teknik penanggulangan bencana. Banjir pasang air laut yang terjadi di wilayah pesisir pantai dapat dikurangi resikonya dengan melakukan penanggulangan secara baik. Salah satunya dengan konservasi mangrove. Program ini merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan resiko bencana banjir pasang air laut di wilayah pesisir. Pada program konservasi mangrove, jenis mangrove yang digunakan adalah berjenis Rhizopora yang merupakan salah satu jenis mangrove tipe pantai. Tipe ini menunjukkan bahwa pengaruh air laut lebih dominan jika dibandingkan dengan pengaruh air sungai, sehingga struktur horizontal mangrove berfungsi untuk menjaga kondisi pantai agar tetap stabil, melindungi tebing pantai dan tebing sungai, mencegah terjadinya abrasi, instruksi air laut, serta sebagai perangkap zat pencemar. Selanjutnya, fungsi fisik mangrove. Yang pertama, mangrove dapat digunakan sebagai pelindung pesisir dari angin kencang dan gelombang tinggi. Yang kedua, mangrove dapat melindungi area pesisir dari angin kencang. Yang ketiga, mangrove memiliki struktur yang dapat melemahkan gelombang ketika datang. Dan yang terakhir, struktur tanaman mangrove dapat langsung meredam gelombang yang secara tidak langsung akan mengurangi dampak gelombang dengan menstabilkan dan membentuk sedimen. Selanjutnya, teknik penanaman. Penanaman mangrove dilakukan di wilayah pesisir pantai. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah dengan membuat patok dengan tali rapia dengan jarak 100-200 cm. Selanjutnya, menanam tanaman mangrove hingga berdiri tegak, kemudian propagull ditanam di sampingnya, dan diikat dengan tali rapia agar mangrove tidak hanyut dan berubah posisi. Sekian dari saya. Thanks for watching. See you again and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.